Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, siang hari ini walaupun di tengah rintik hujan dan angin yang menerpa kita, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan bersama dengan angin ini. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala keburukan insyaallah. Dan mudah-mudahan angin ini adalah merupakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk seluruh kaum muslimin yang hidup dan mendapatkan kebaikannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita meneruskan pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, di mana kita sudah terakhir kemarin membahas bab yang ke-28, yaitu bab yang membahas tentang ma jaa fi qauli Rasulillah SAW qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrughu minhu, ya. Jadi doa-doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sebelum makan ataupun setelah makan, ya. Tapi karena memang mengingat ini kita listriknya mati dan Ustadz harus teriak-teriak, biasanya kekuatan Ustadz terbatas, jadi kita nggak usah murojaah dulu, kita langsung maju kepada bab pembacaan daripada matan kita. Mengingat waktu kita juga sempit. Kita tinggal berapa bulan ini sampai Ramadan? 2 bulan, ya kan? Padahal ini masih ada berapa bab ini? Ya. Nah, kita inginnya kalau bisa sebelum Ramadan insya Allah kita selesaikan semua ini. Nanti kalau memang waktunya nggak ngejar, mungkin nanti ada kemungkinan kita ambil tambahan waktu biar kita selesaikan kitab ini insya Allah sebelum Ramadan, ya, supaya barokah, ya, kita ambil ilmu yang banyak dari apa yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi dari kitab ini. Baik, naam, iqra ya, man iqra? Anta? Irfa' sautak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li asatidatina wa li masyayikhina wa liman 'allamana khairan wal harfan. Amin. Wa lil hadirina wal muhibbina hadzal majlis. Amin. 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 Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana al-Husain bin al-Aswadi al-Baghdadi haddatsana Umar bin Muhammadin haddatsana Isa bin Tahmana an Thabitin qala akhraja ilaina Anas bin Malikin qadaha khashabin ghalidhan mudabbaban bihadidin faqala ya Thabitu hadha qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istamir. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Amr bin Asimin anba'ana Hammad bin Salamata anba'ana Humaidun wa Thabitun an Anasin qala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi asy-syarabu kullahu asy-syaraba kullahu al-ma'a wan nabidha wal asala wal labana. Naam. Babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma makna qadah? Qadah itu adalah gelas.
ya, atau cangkir, ya, finjan kalau dalam bahasa yang lain, ya, yaitu seperti tempat yang digunakan untuk minum, ya, itu namanya qadah. Karena di zaman Rasulullah SAW, bahan yang terbuat dari kaca itu masih sesuatu yang sangat istimewa, ya. Jadi itu sesuatu yang hanya digunakan oleh orang-orang raja-raja saja. Makanya di sini riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang pertama kepada kita tentang qadahnya Rasulullah SAW, gelas yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, di sini dari Thabit, ya, Thabit mengatakan bahwasanya akhraja ilaina Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik suatu hari menunjukkan kepada kami qadaha khashabin ghalidan mudabbaban bihadid, ya, menunjukkan sebuah cangkir terbuat dari kayu mudabbab itu terlapisi, ya, terlapisi atau dilapisi hadid dengan besi. Faqala ya Thabitu, dia berkata, wahai Thabit, hadza qadahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Anas bin Malik menyimpan gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai sarana yang akan ditunjukkan kepada orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena memang peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang istimewa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan pada fisiknya, bahkan bukan hanya pada diri beliau, jiwa beliau sebagai utusan dan sebagai khalilnya, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah itu pada fisiknya itu juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan. Makanya para sahabat dahulu bertabarruk, ya, mencari keberkahan melalui jasadnya Rasulullah SAW dan bahkan kadang-kadang dengan barang-barang yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada riwayat sahabat yang menempelkan tubuhnya dengan tubuh Rasulullah SAW. Ada sahabat yang kalau Rasulullah habis minum, lalu ada sisa minuman itu, mereka berebut untuk kemudian mengambil sisa minumannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat Muslim, ada sebagian sahabat yang mengambil sisa ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah meludah, diambil begini lalu diusapkan di tubuhnya. Ya, bahkan ada sahabiat di dalam riwayat yang mengambil keringatnya Rasulullah SAW yang dikumpulkan di dalam qarurah, di dalam botol. Dan beliau mengatakan bahwasanya keringat Rasulullah SAW itu tidak berbau, tapi berbau wangi. Ya, dan memang begitulah keistimewaan yang Allah SWT berikan pada Rasulullah SAW. Maka tidak perlu heran ketika ada sahabat bertabaruk pada jasadnya Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah SAW itu memang sosok yang sangat istimewa. Bahkan beliau pernah bermi'raj, ya kan, sampai kepada ke Sidratul Muntaha, ya kan. Di sana adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Tetapi siapa setelah Rasulullah SAW yang memiliki keistimewaan ini? Tidak ada. Makanya kalau ada orang bertabaruk kepada selain Rasulullah SAW pada jasadnya, itu sesuatu yang ghairu masyru', tidak disyariatkan. Paham tuh, sahabat? Nah, itu riwayatnya sahabat kepada Rasulullah, hanya sahabat kepada Rasulullah. Maka tidak ada satupun riwayat ada sahabat yang bertabaruk dengan sahabat yang lain. Ada nggak? Kepada Abu Bakar umpamanya, sosok yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, nggak ada sahabat yang lain bertabaruk kepada jasadnya Abu Bakar. Nggak ada. Jasadnya Umar. Ya, ada sahabat yang nempelkan diri badannya kepada Umar. Nggak ada. Kalau terjadi itu paling nanti ujung-ujungnya sama Umar dikaplok nanti kepalanya. Ngapain kamu? Kenapa? Saya mau bertabaruk sama Anda, nggak bisa. Tabaruk hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena keberkahannya itu hanya ada pada jasad beliau dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham tuh, sahabat? Nah, di sini Anas bin Malik menyimpan apa? Gelas yang dulu pernah digunakan oleh Rasulullah SAW untuk minum. Artinya barang itu adalah barang yang sering bersama dengan Rasulullah SAW dan sering
mengenai mulutnya Rasulullah SAW, karena beliau selalu meminum dari tempat tersebut, dan itu tempat yang diistimewakan, dan kemudian disimpan oleh Anas bin Malik sebagai siapanya Rasulullah, khadimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu ditunjukkan kepada para sahabat yang lain, inilah dahulu qadah yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu meminum dari sini, dan itu bentuk dia diceritakan di sini oleh Thabit, dari kayu, ya, lalu dilapisi besi, ya, dari kayu dilapisi besi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Informasi yang Ustaz dapatkan, gelas ini sampai sekarang ada di Museum Topkapi di Turki, ya, sekarang tersimpan di sana. Jadi kalau antum ada yang mau melihat, silahkan ke sana atau bisa lihat dari internet, ya, gambar fotonya ada, ya. Baik. Kemudian dalam riwayat yang kedua, ini juga sama dari Thabit dari Anas bin Malik. Qala laqad saqaitu Rasulullah SAW bihadzal qadahi syaraba kullahu al-ma'a wan nabidha wal 'asala wal laban. Kenapa beliau Imam Tirmidzi kemudian membawa riwayat yang kedua ini? Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya di gelas itulah Rasulullah meminum segalanya. Artinya itu gelas yang memang betul-betul digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau minum apapun. Anas mengatakan, aku memberikan minum Rasulullah SAW dengan wadah ini atau dengan gelas ini atau qadah ini, asyaraba kullahu, semua jenis minuman, alma, air, an-nabid, atau nabid. Nabid itu adalah air yang dicelupi kurma, ya, lalu kemudian dibiarkan, nah itu nanti namanya nabid, ya. Kadang kurma, kadang kismis, ya, itu namanya nabid, ya. Kemudian wal asal, Rasulullah juga minum madu, juga di situ pakai wadah yang sama, wal laban, dan juga susu, ya. Artinya Rasulullah menggunakan gelas itu dengan berbagai macam aktivitas minumnya Rasulullah SAW, sehingga tentu ini berarti gelas istimewa nih, ya, karena inilah yang sering digunakan oleh Rasulullah. Makanya oleh Anas bin Malik gelas itu disimpan dan ditunjukkan kepada sahabat yang lain. Paham itu syabab? Ya, jadi satu hal yang penting, kenapa kok Anas kok menyimpan barang itu? Berarti ini tabaruk kepada benda. Ya, benda itu karena memang itu benda yang miliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga beliau menyimpannya sebagai bentuk kenangan dan berharap dari situ ada keberkahan sisa dari Rasulullah SAW dari benda itu. Kenapa? Karena dahulu para sahabat bertabaruk kepada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu hanya pada Rasulullah, tidak kepada yang lain. Ya, kalau kepada keturunan Rasulullah sekarang bagaimana, Ustaz? Tidak ada, tidak ada. Makanya tidak ada sahabat dahulu yang bertabaruk dengan jasadnya Hasan dan Husain, ya, radhiyallahu anhuma. Ya, padahal mereka adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada sahabiyat yang bertabaruk dengan jasadnya Fatimah, ya, atau putri-putri Rasulullah SAW yang lain, nggak ada. Dan itu hanya berlaku kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga beruntunglah mereka yang saat itu pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelebihan-kelebihan demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala babu ma jaa fi fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari haddatsana Ibrahim bin Sa'd an abihi an Abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitaa'a birrutabi. Naam, zid adan hadits wahid. Qala haddatsana Abdatu bin Abdullah al-Khuzai al-Basri haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kul bittikha birrutabi. Baik. Al-hadits al-awwal an Abdullah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul qissa' birrutab. Ma makna al-qissa'? Al-qissa' itu timun. Ya, timun kalau di kita. Atau setidaknya adalah sejenis timun. Apakah di sana ada timun-timun seperti yang di tempat kita sekarang? Wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah
berbeda bentuknya, ya Ustadz tidak begitu pasti dalam masalah ini, tetapi qitha adalah timun kalau di kita. Nah, bisa jadi kalau di sana timun tapi bentuknya agak sedikit berbeda dengan kita. Biasa karena memang perbedaan wilayah, ya kan? Ada buah-buah tertentu yang di daerah tropis seperti kita bentuknya akan berbeda, lalu kemudian di daerah-daerah yang non tropis seperti di sana bisa jadi timun juga, tetapi dia bentuknya agak berbeda. Tetapi yang jelas qitha adalah timun. Nah, Rasulullah SAW di sini diriwayatkan memakan timun dicampur dengan rutop. Mana rutop? Rutop adalah kurma yang baru matang, yang masih basah. Jadi kurma, dia ketika sudah mulai matang di awal begitu, ya sehingga dia masih basah sekali. Belum seperti kurma yang biasanya kalau kita makan yang kering ya, yang sudah lama, dia menjadi kering. Tapi ini yang masih basah, sehingga kalau dimakan itu banyak airnya masih dan manis sekali. Ya, nah, Rasulullah diriwayatkan memakan qitha dicampur dengan rutop. Ya, dicampur dengan rutop. Kemudian hadis yang kedua juga sama. Di sini dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW kana ya'kulul bittikha birrutab. Adalah Rasulullah SAW memakan bittikh. Bittikh itu adalah apa? Semangka. Ya, semangka. Nah, semangka sini sama semangka di sana sama. Ya, insya Allah sama karena bentuknya sama-sama semangka, yaitu yang luarnya hijau, dalamnya merah itu. Ya, buah semangka. Kadang ada yang warnanya dalamnya kuning, ya, dan di sana rata-rata merah semuanya. Tapi al-zahir dari dua hadis ini ya syabab, yang kita catat adalah bagaimana Rasulullah SAW memakan makanan, mencampurkan antara makanan yang berunsur dingin dengan berunsur panas. Rutop atau kurma itu berunsur panas. Makanan itu berunsur panas. Lalu Rasulullah memakannya dengan apa? Qitha atau dengan apa itu tadi? Bittikh. Ya, dengan semangka, di mana itu adalah buah yang berunsur dingin. Ya, Rasulullah mencampurkan antara dingin dan panas di dalam makan. Nah, ya, jadi makanan yang unsur dingin dicampur dengan unsur panas. Untuk apa? Terjadi keseimbangan. Ya, kurma itu panas bagaimana Ustaz? Jadi jenis makanan itu nanti ada makanan-makanan ya dia unsur panas dan ada yang unsur dingin. Nah, itu nanti antum bisa pelajari ketika antum mempelajari Tibbun Nabawi. Nah, nanti Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Tibbun Nabawi beliau banyak menulis ya apa saja makanan yang unsurnya panas dan dingin. Nanti makanan yang unsur panas itu lebih baik dimakan dengan diimbangi dengan makanan yang dingin. Ya kan? Kalau yang berunsur dingin nanti diimbangi dengan yang panas unsurnya. Nah, supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ini tadi. Ya, lihat bagaimana Rasulullah itu makanan saja sampai beliau mengaturnya seperti itu. Ya, menyeimbangkan antara dingin dan panas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga ini menjadi dalil buat kita bahwa boleh kok makan buah, ya, buah-buahan lebih dari satu jenis buah. Ya, jadi kalau umpamanya orang makan anggur. Anggur itu unsur panas apa dingin? Nah, siapa yang tahu? Bisa nebak. Anggur panas apa dingin? Panas dingin. Hah? Anggur itu panas, ya. Makanya antum kalau makan anggur banyak itu nanti apa ujung-ujungnya ke belakangnya pasti cair, ya. Karena kalau makanan yang panas terlalu banyak maka akan membuat cair. Lain dengan kurma. Kurma itu dia panas tetapi seratnya banyak. Sehingga kalau kamu makan banyak pun dia tidak ada masalah di perut. Karena dia ada unsur seratnya. Tapi anggur seratnya sedikit, tapi dia panas. Ya, apalagi kalau dia sudah jadi kismis, itu lebih panas lagi. Kalau nggak percaya kamu makan aja coba 1/4 kilo kismis. Nanti apa yang terjadi sama perut kamu? Pasti panas sekali. Ya, makanya diimbangi dengan yang dingin. Nah, makan kismis kalau mau sudah banyak, ya, atau makan anggur diimbangi dengan semangka atau timun. Ya, ini tadi adalah buah-buah atau yang unsurnya dingin. Ya, begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya. Ala kulli hal, di sini juga menjadi dalil bahwa boleh makan buah lebih dari satu jenis dalam satu waktu. Jadi makan bittikh, ya, kemudian sama kurma. Makan anggur sama durian. Nah, itu dua-dua panas itu. Ya, durian itu juga dua-duanya adalah unsur buah yang panas. Ya. Bahkan durian sangat panas itu ya. Kalau kamu makan itu nanti
Bisa-bisa 2 hari ya gelegeannya bau durian. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Ibrahim bin Ya'qub haddatsana Wahb bin Jaririn haddatsana Abi qala sami'tu Humaidan aw qala haddatsani Humaidun qala Wahbun wa kana sadiqan lahu an Anas bin Malik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbizi war rutabi. Naam, al-khirbiz ya di sini disebutkan an Anas bin Malik ra'aitu Rasulullah SAW yajma'u bainal khirbiz war rutab. Al-khirbiz nafsul bittikh, nafsul makna. Yani ada tasmiyah akhar lil bittikh, yaitu semangka. Khirbiz juga semangka. Naam, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli haddatsana Abdullah bin Yazid bin Salti an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Rumana an Urwata an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala al-bittikha birrutabi. Naam. An Aisyah, hada nafsul riwayah alladhi qablaha, yani al-haditsain alladhi qablahu, bi anna yani kana min man ar-riwayah kana min Abdullah ya Anas bin Malik ya, walakin al-an man an Aisyah annahu Rasulullah SAW kana ya'kulul bittikh birrutab. Naam, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas tahwil wa haddatsana Ishaq bin Musa haddatsana Ma'nun haddatsana Malikun an Suhail bin Abi Salihin an abihi an Abi Hurairah qala kana an-nasu idza ra'au awwala thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka limakkata wa inni ad'uka lil madinati bimisli ma da'aka bihi limakkata wa mislihi ma'ahu. Qala thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dhalika thamara. Naam. Al-hadits an Abi Hurairah, hadal hadits ajib. Di mana Abu Hurairah meriwayatkan kana nasu, ya, jadi kebanyakan orang-orang Madinah pada saat itu idza ra'au awwalat thamri, ketika musim panen, ya, ketika musim panen mereka mau memanen buah-buahan, ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mereka panen, mereka kemudian membawanya menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini bentuk bagaimana kaum muslimin sangat perhatian terhadap keinginan mereka untuk supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi hasil dari usaha mereka. Yaitu mereka bawa buah-buah mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apabila kemudian Rasulullah dibawa buah itu, maka kemudian Rasulullah mengambilnya, lalu kemudian beliau mendoakan, ya. Qala Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah berkahilah buat kami pada buah-buahan kami, wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah buat kami di Madinah kami atau kota kami ini, wa barik lana fi sa'ina, dan berikanlah keberkahan pada sa' kami. Apa itu sa'? Sa' itu adalah satuan timbangan pada saat itu, ya, di mana satu sa' adalah 4 mud. Satu mud itu satu wadah ini, satu sa' itu nanti satu tempat, 4 mud adalah satu sa' hitungannya, ya. Jadi kalau kita sekarang apa, 1 kilo istilahnya, 1 kilo itu 4/4 kilo gitu ya, atau istilahnya apa gitu ya, atau 1 kilo itu 10 ons istilah kita, ya kan. Dan itu istilah dari Inggris sebenarnya, bukan dari kita, ya. Nah, tapi kalau Rasulullah dulu di Madinah hitungannya adalah sa'. Satu sa' itu 4 mud, ya. Jadi Rasulullah berikan wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina, berkahilah juga buat apa, sa' kami dan mud kami. Maksudnya tentang timbangan-timbangan yang digunakan untuk menimbang buah-buahan hasil panenan, ya.
Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Ya, kemudian beliau menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, wa inni abduka wa nabiyuka. Sungguhnya Ibrahim adalah abduka, hambamu, wa khaliluka, dan kekasihmu, wa nabiyuka, dan juga nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka, dan aku juga adalah hambamu dan juga nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah. Sungguh dia Ibrahim telah berdoa kepadamu ya Allah untuk kota Mekah. Ya enggak? Apa doanya Nabi Ibrahim untuk kota Mekah? Siapa yang ingat? Warzuq ahlahu. Man? Siapa yang ingat? Warzuq ahlahu. Naam. Ayo, ahsanta. Ya, warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal wal yaumil akhir. Naam. Hadza kana du'a Ibrahim li Makkah. Jadi ketika Nabi Ibrahim di kota Mekah sudah meninggalkan keluarganya di sana, lalu beliau mendoakan, ya Allah berikanlah orang-orang beriman yang tinggal di kota ini untuk mendapatkan rezeki, yaitu minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan, begitu doanya. Tapi saat itu yang didoakan adalah kota Mekah oleh Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad SAW doanya apa? Wa inni ad'uka lil madinati bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Dan aku berdoa kepadamu ya Allah untuk kota Madinah. Begitu. Ya. Karena kota Madinah ini adalah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Betul, beliau dilahirkan di Mekah, tetapi hijrahnya di kota Madinah. Perjalanan perkembangan dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW itu ketika beliau berada di mana? Di Madinah. Ya, makanya itu menjadi pusat daripada kegiatan dakwah Islam. Maka beliau saat itu mendoakan untuk kota Madinah, ya. Bukan berarti beliau nggak suka dengan kota Mekah, tapi kota Mekah sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi sekarang yang mendoakan Madinah siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam doanya, wa inni ad'uka, dan aku berdoa kepadamu ya Allah lil Madinah, untuk kota Madinah ini bimithli ma da'aka bihi, sebagaimana apa yang didoakan oleh Ibrahim, ya, dengannya li Makkah, untuk kota Mekah, wa mithlihi, dan sepertinya ma'ahu, ya, bersama dengannya. Ya. Jadi didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, di sini tentu ada sebuah sunnah yang baik, yaitu ketika memanen suatu panenan dari buah-buahan atau hasil pertanian atau apapun, ya, kaum muslimin saat itu terbiasa membawa kepada Rasulullah SAW untuk didoakan. Ya. Kali ini kaitannya dengan untuk apa? Kaitannya dengan urusan didoakan, bukan kaitannya tabarruk kepada jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kebiasaan ini boleh untuk diteruskan sampai hari ini. Jadi kalau mau antum nanti ada yang jadi petani, ya, masya Allah pertaniannya maju dan sebagainya, ketika panen, lalu antum bawa sebagiannya menuju orang soleh yang ada di sekitar antum, ya, datang kepada beliau, lalu Ustadz atau Kiai atau siapalah, ya. Tolong didoakan, ya, minta didoakan. Boleh minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Yang nggak boleh adalah minta doa orang soleh yang sudah mati. Orang soleh sudah mati sudah nggak bisa doakan, kan? Kalau masih hidup boleh kamu datang tawasul kepada dia supaya dia mendoakan, karena doanya orang soleh pastinya akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih makbul, ya kan? Tapi syaratnya apa? Yang masih hidup. Kalau yang sudah mati nggak perlu. Karena orang yang sudah mati itu lebih ahwaj, lebih butuh didoakan daripada dia yang mendoakan kita. Dan dia sudah tidak bisa mendoakan kita. Ya, orang yang sudah meninggal tidak akan mendengar permintaan kita apapun. Makanya minta doa kepada orang yang soleh masih hidup itu masyru', tidak ada apa-apa. Dan itu bentuk daripada tawassul yang disyariatkan di dalam agama kita. Jadi kalau antum ada buah lah apa seperti itu, lalu kemudian datang kepada orang soleh tertentu sambil memberikan pada beliau, minta sama beliau, Ustadz, Kiai atau siapa, ya tolong doakan. Mudah-mudahan Allah berkahi. Lalu dia mendoakan di situ, ya maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan pada thimar ataupun hasil-hasil panenan yang kita dapatkan. Sebagaimana ini kebiasaan yang dahulu dilakukan oleh kaum muslimin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berikutnya di sini disebutkan, qala tsumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dzalika thamar. Kebiasaan Rasulullah SAW
Setelah mendoakan itu, lalu beliau melihat ke sekitarnya. Kalau ngelihat anak kecil, anak yang paling kecil akan dipanggil, lalu diambilkan dari buah itu untuk supaya dia memakannya. Ya, ini satu, ini adalah bentuk bagaimana sifat kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak kecil. Ya, sehingga ada buah apa yang baru, ya, maka beliau akan memberikan kepada anak yang paling kecil. Kenapa kok anak kecil yang dipilih? Kenapa nggak orang tua? Karena anak kecil itu biasanya ashhalit ta'am, paling semangat kalau diajak makan, ya kan? Kalau dikasih makanan apa, dikasih permen, dikasih buah, dikasih apa-apa, dia lebih semangat dia untuk makan itu lebih besar, ya kan? Kalau orang tua nggak begitu. Orang tua kamu ajak makan nanti ini apa itu? Oh ini ada santannya, kolesterol lah, inilah itulah, nggak jadi makan akhirnya gitu kan. Banyak pantangan. Tapi kalau anak kecil mau kolesterol nggak apa, maafi muskil gitu ya. Kenapa? Karena ya jasadnya masih muda, masih sehat gitu, nggak ada masalah. Dan anak kecil itu biasanya dia lebih punya keinginan besar untuk makan dan mencoba makanan-makanan macam-macam. Ya kan? Apalagi makanan-makanan yang manis-manis, buah-buahan yang manis atau permen atau apa gitu ya. Nah, ini menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak yang lebih, pada anak-anak kecil. Jadi apa? Kalau kita mau menyontoh Rasulullah, ya kita harus sayang sama anak-anak kecil. Rasulullah dulu sayang sama anak kecil. Bahkan ketika ada buah yang datang, orang lain belum makan saja, beliau panggil anak kecil dulu suruh makan gitu. Paham tuh? Ya, ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Humaidin Az-Razi, haddatsana Ibrahim bin al-Muhtari an Muhammad bin Ishaq an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir an Rubayyi binti Muawwidh bin Afra'a qalat ba'athani Mu'adz bin Afra'a biqina'in min rutabin wa alaihi ajrun min kisai rughbin wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kisaa fa ataituhu bihi wa 'indahu hilyatun qad qadimat alaihi minal bahraini famala'a yadahu minha fa'atanihi. Naam. Al-hadits an man Ar-Rubai'. Ar-Rubai' sahabiyah, hadis sahabiyah binti Muawwidh bin Afra'. Ya. Qalat, dia berkata, ba'athani Mu'adz bin Afra'. Mu'adz bin Afra' adalah apa? Pamannya berarti, ya. Karena Muawwidh bin Afra' adalah ayahnya beliau. Ya, kemudian Mu'adz bin Afra' adalah pamannya. Ba'athani Mu'adz bin Afra' biqina'in min rutabin wa alaihi ajrun min qita'in zughbin. Ya. Suatu hari aku diutus oleh Mu'adz bin Afra' untuk membawa sekarung. Qina' itu satu karung, ya. Qina' yakni kis, ya, sekarung begitu, min rutabin yaitu rutab, kurma yang baru masak, baru matang itu tadi. Wa alaihi ajrun min qita'in, dan di dalamnya itu ada sebagian daripada buah kita atau timun, ya. Kita rughbin ini sepertinya salah satu jenis timun. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz agak agak ragu terkait dengan qithai rughbin. Apakah ini satu jenis daripada jenis-jenis timun yang ada di sana pada saat itu? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qitha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai timun. Fa ataituhu bihi wa indahu hilyatun, dan aku memberikannya kepada beliau, dan beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu menggunakan hilyah, baju pakaian qad qadimat alaihi minal bahrain, yang diberikan oleh atau dikirimkan dari Bahrain. Famala'a yadahu minha fa'atanihi. Ya. Maaf, hilyah bukan baju ya. Hilyah itu ketika itu beliau mendapatkan hadiah kalung. Hilyah itu kalung, ya. Fa'ataituhu bihi wa indahu hilyatun. Pada saat itu aku memberikan buah timun ini. Tapi saat itu di tangan Rasulullah SAW ada hilyah, ada kalung yang diberikan dari orang
Bahrain, ya. Famala ayadahu minha fa'atanihi. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil kalung itu, ya, lalu kemudian memberikannya kepadaku. Jadi timun diganti pakai kalung. Ya, kalung emas ya pastinya ya. Pada saat itu bagaimana karimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada sahabat-sahabatnya, enggak hitung-hitungan. Ya, dikasih timun ya, karena Rasulullah suka timun, dikasih timun lalu beliau membalas kebaikan itu dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu perhiasan yang dikirim dari Bahrain pada saat itu yang sedang berada di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini menunjukkan pada kita apa ya syabab? Akhlaknya orang Islam. Kalau ada orang memberikan kebaikan pada kita, maka dibalas dengan kebaikan. Kalau kita punya sesuatu, kita balas dia dengan sesuatu. Kalau kita tidak punya sesuatu, maka minimal dengan ucapan dan doa jazakallahu khairan. Ya, didoakan supaya dia mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan pada kita, barang siapa orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dia juga dengan kebaikan. Jangan jadi orang yang kemudian tidak bisa membalas kebaikan, tidak bisa bersyukur. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Kalau kamu nggak bisa terima kasih sama manusia, kamu nggak akan bisa berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kamu keras, hati kamu keras. Ya, makanya biasakan dari ketika orang memberi apa, berusahalah untuk membalas. Kalau nggak bisa pada saat itu, balas pada waktu yang lain. Ya, bahwa saya nggak punya apa-apa sekarang Ustaz. Dia orang ngasih kita apa? Oh saya nggak punya apa-apa, nggak bisa sekarang. Ya sudah, ucapkan dulu jazakallah khair. Ya, nanti suatu kesempatan nanti mungkin belikan apa, kirim lagi kepada orang itu. Dan itu nanti akan hidup apa? Saling memberi hadiah, dan di situ akan muncul apa? Persaudaraan dan rasa saling mencintai sesama kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, tahabu, ya, tahabu, salinglah memberi hadiah, salinglah memberi, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini bisa diamalkan ya syabab di sini. Ya, di antara antum sini saling memberi hadiah, satu memberi hadiah kepada yang lain, tapi nanti dikasih hadiah silakan dibalas dengan sesuatu yang lain, ya, sehingga akan terhubung rasa ukhuwah, persaudaraan sesama kita. Ya, karena akan saling memberi hadiah. Dan apabila orang diberi hadiah oleh saudaranya, maka harus dijaga dengan baik. Ya, kalau memang hadiah itu diharapkan menjadi kenangan, umpamanya memberikan hadiah, ini saya hadiahkan pada kamu, tolong kamu jaga ini supaya kamu selalu mengingat saya dalam doa-doamu dan sebagainya. Ya, maka kamu jangan berikan hadiah ini kepada orang lain. Karena orang itu memberi hadiah kepada kamu, niatnya adalah untuk menjadi kenangan. Maka jangan berikan kepada orang lain. Ya, karena apa? Nanti pasti dia akan tersinggung sekali. Lain kalau hadiah itu memang diberikan sekadar memberikan. Ini saya hadiahkan buat kamu. Nggak ada pesan apa-apa. Silahkan setelah itu kamu hadiahkan lagi kepada orang lain, nggak apa-apa. Karena itu memang sudah hak kamu. Paham tuh? Ini adalah adab kita di dalam bermuamalah dan berhubungan kepada sesama saudara kita muslim dimanapun kita berada, supaya persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu betul-betul subur. Dengan apa? Di antaranya dengan saling memberi. Lihat Rasulullah SAW di sini juga seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Ali bin Hujr haddatsana Syarikun an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai' binti Muawwid bin Afra'a qalat ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rutabin wa ajrin zughbin fa'atani mil'a kaffihi huliyan aw qalat dhahaban. Aywa, hadal hadis nafsul hadis al-awwal. Ya, ini sama dengan hadis yang tadi, tetapi di sini ada keterangan tambahan. Bahkan di sini disebutkan fa'atani mil'a kaffihi hulliyan aw qalat dhahaban. Jadi jelas. Ya, jadi yang dikasihkan oleh Rasulullah itu apa? Emas. Dia kasih timun, menghadiahi timun oleh Rasulullah karena di tangannya saat itu sedang pegang emas, maka kemudian apa? Dia memberikan apa? Emas itu kepada si sahabat tadi ini atau si sahabiyah ini tadi yang memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa karimnya, betapa
pemurahnya ya Rasulullah SAW, dan ini merupakan bentuk akhlak mulia yang harus kita contoh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita kaji pada siang hari ini bermanfaat. Dan mungkin sampai di sini dahulu ya, karena waktunya juga. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.